Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Rizal dari kelas Ekonomi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAS Jember dengan NIM 204105020084. Di video ini saya akan memberikan tanggapan ataupun review mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Jadi, yang perlu kita pahami tentang kebijakan fiskal itu adalah meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan pajak, lebih menggerakkan badan usaha yang dipimpin oleh pemerintah, atau bisa juga meningkatkan sektor real. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. 1. Untuk pertumbuhan ekonomi agar perekonomian berkembang dengan bagus. 2. Mencegah pengangguran. 3. Untuk stabilitas harga. 4. Untuk mendorong laju investasi. 5. Untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketiga, jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Satu, ekspansif. Maksudnya adalah bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya, seperti pemerintah memberikan bantuan subsidi, memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, serta memberikan intensif pada prakerja agar banyak uang beredar di masyarakat. Dua, yakni konstruksional. Ini keterbalikan dari ekspansif. Maksudnya ialah bagaimana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat dengan cara meningkatkan persentase pajak, mengurangi subsidi, dan lain sebagainya. Keempat, komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal ada empat. Satu, kebijakan perpajakan, yakni pemerintah memberikan pajak kepada masyarakat. Dua, kebijakan pengeluaran, bagaimana cara pemerintah mengelola keuangannya. Tiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Empat, yakni pengelolaan hutang atau surplus. Yang kelima, instrumen kebijakan fiskal. Satu, anggaran belanja seimbang. Pemerintah seharusnya bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluarannya. Dua, pembiayaan fungsional, yaitu pemerintah hanya perlu mengeluarkan sesuatu untuk yang bermanfaat saja. Tiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Empat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Lima, stabilitas anggaran otomatis. Enam, pengelolaan anggaran. Yang keenam, fungsi kebijakan fiskal. Satu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Tiga, alokasi. Maksudnya ialah pemerintah itu mempunyai kewajiban mengalokasikan pendapatan dan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan. Empat, distribusi kebijakan fiskal akan mendistribusikan sesuai dengan sasarannya. Lima, stabilisasi, yakni menstabilkan harga, menstabilkan ekonomi, menstabilkan pertumbuhan, dan lain-lain. 6. Pembangunan. Bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Ketujuh, ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadinya defisit anggaran. 2. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. 3. Perhitungan pajak berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Kedelapan, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. 4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang kesembilan, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan terhadap perlindungan yang telah diberikan. 2. Ghanimah, yakni harta rampasan perang. 3. Fa'i, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. 4. Zakat, harta yang dikeluarkan sebab seseorang sudah memiliki harta yang melebihi 1 nisab. 5. Kharaj, pajak dikenakan kepada tanah, di mana tanah tersebut hasil kekuasaan atau ditaklukkan oleh orang Islam. 6. Nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam, di mana keadaan ekonomi suatu negara sedang mengalami kesulitan, maka negara terpaksa meminta pajak kepada umatnya.
7. Ada amal fahla, yaitu harta-harta yang tidak ditemukan pemiliknya. Baik, sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan yang telah dijelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.